Nama saya Muhammad Ferry Juliansa, ingin membahas anatomi manusia. Anatomi adalah studi ilmiah tentang struktur organisme, termasuk sistem organ dan jaringannya. Anatomi mencakup tampilan dan posisi berbagai bagian tubuh, bahan penyusunnya, lokasinya, dan hubungannya dengan bagian-bagian lain, termasuk kerangka manusia, contohnya tulang, otot, sendi, dan saraf. Di sini ada tampilan gambar tampak depan dan tampak belakang. Tampak depan ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, tulang pergelangan tangan, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lutut, dan tulang jari kaki. Tampak belakang ada tulang belikat, tulang punggung, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ras jari, dan tulang pinggul. Ini gambar tengkorak. Ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang bawah. Sini saya akan menjelaskan tulang tengkorak. Tulang depan atau tulang dahi berperan dalam menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Bagian luar dalam struktur tulang ini berbentuk pipi dan bagian dalamnya cekung. Fungsi utama tulang depan adalah melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan mata. 2. Tulang parietal. Tulang parietal merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Tulang temporal. Tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini berpasangan dengan tulang yang berbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah. Bagian bawahnya terhubung dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan tertutup. Yang keempat, tulang oksipital. Tulang oksipital adalah tulang pipih berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang ini memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan otak. Yang kelima, tulang sphenoid. Tulang sphenoid atau tulang baji termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya bawah tulang dahi dan di depan tulang oksipital. Tulang ini mencakup lebar tengkorak dan membentuk sebagian besar dasar tengkorak manusia. Keenam, tulang etmoid. Tulang etmoid adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Tulang ini hanya berukuran es batu, beratnya ringan dan berbentuk seperti spons yang membantu membentuk rongga mata dan rongga hidung. Tulang bagian wajah terdiri dari tulang pipi. Bagian depan tulang pipi yang lebih tebal dan bergerigi berfungsi sebagai struktur yang menyatukan tulang wajah, sekaligus melindungi arteri, saraf, vena, dan organ yang berada di bawah permukaan kulit. 2. Tulang rahang atas. Rahang atas terdiri dari tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah kedua. Tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Yang ketiga, tulang lakrimal. Tulang lakrimal terletak di rongga mata. Tulang berbentuk persegi panjang ini terdiri dari dua permukaan, yaitu menghadap hidung dan yang menghadap mata. Tulang lakrimal termasuk mata yang membentuk struktur dan menopang mata. Yang keempat, tulang hidung.
Setiap manusia memiliki dua tulang hidung yang terletak di bagian tengah atas wajah, tepatnya di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukurannya serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Yang kelima, tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah atau tulang mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang rahang bawah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Yang keenam, tulang palatina. Tulang palatina merupakan tulang yang membantu membentuk rongga hidung, rongga bawah mata, dan langit-langit mulut. Tulang ini berbentuk huruf L yang terletak di bagian bawah tengkorak, tepatnya di belakang tulang rahang atas dan di depan langit-langit mulut. Yang kedua, saya akan menjelaskan otot manusia. Gambar di samping ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik. Sebelum membahas jenis otot, kita akan membahas pengertian otot terlebih dahulu, sehingga akan lebih mudah dalam memahami jenis otot nantinya. Otot yang ada pada manusia ini dapat bergerak karena perintah dari otak, yang kemudian otak memberikan perintah, sehingga ketika otak masih berfungsi dengan baik, maka pergerakan otot masih berfungsi dengan baik juga. Ada dasarnya, otot yang ada di dalam tubuh manusia sangatlah banyak, akan tetapi biasanya otot manusia dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang ada di dalam tubuh manusia yang dimana ketika melakukan kontraksi dilakukan dengan cara tidak sadar atau involunter. Oleh karena itu, otot polos ini dapat bergerak walaupun manusia dalam keadaan tidur. Meskipun begitu, otot polos dapat bergerak dengan teratur. Bukan hanya teratur saja, tetapi otot polos juga tidak cepat lelah ketika melakukan kontraksi. Untuk memahami lebih jauh tentang otot polos, maka kamu bisa mengenalkan ciri-ciri di bawah ini. Baik, ciri-ciri otot polos. Yang pertama, otot polos bekerja tanpa kenal lelah. 2. Otot polos dapat bekerja secara tanpa sadar dan dapat bekerja pada saat sedang tidur. 3. Otot polos memiliki sifat yang lebih elastis bila dibandingkan dengan otot lurik. 4. Panjang dari otot polos sekitar 20-30 mikrometer. 5. Bisa melakukan kontraksi di dalam kurun waktu yang cukup panjang. 6. Meletaknya hampir di semua bagian organ tubuh. 7. Ketika bekerja, otot polos sangat bergantung dengan sistem saraf dan hormon. 8. Memiliki bentuk bulat di bagian tengahnya dan pada ujungnya meruncing. 9. Memiliki ketebalan yang bisa mencapai sekitar 5 mikrometer. Yang kedua, otot jantung. Sama dengan namanya, maka otot jantung terletaknya pada bagian organ tubuh jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang letaknya sebagai penyusun dinding jantung serta memiliki fungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh ke jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Maka dari itu, ketika otot jantung ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka aliran darah yang akan dipompa oleh jantung menjadi kurang maksimal, sehingga bisa menimbulkan beberapa penyakit yang cukup membahayakan, seperti sulit untuk bernapas. Ciri-ciri otot jantung. Pertama, memiliki bentuk silinder serta bercabang. 2. Letaknya ada pada dinding jantung dan sebagai penyusun dinding jantung. 3. Dapat bekerja kapan saja tanpa harus diperintahkan oleh otak. 4. Mempunyai inti sel yang letaknya pada bagian tengah atau pusat dari otot jantung. Yang ketiga, otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang melekat pada rangka organ tubuh manusia, sehingga jenis otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan pada tubuh. Oleh karena itu, otot lurik juga sering dikenal dengan otot rangka. Dengan adanya otot ini, seorang manusia dapat menggerakkan tubuhnya sesuai dengan perintah otak. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, otot lurik memiliki inti sel yang letaknya di tepi. 2. Warna dari otot lurik.
pertama, otot lurik memiliki banyak sekali inti sel yang letaknya di tepi. 2. Warna dari otot lurik seperti kain yang di mana warna gelap dan terang itu membentuk pola selang-seling. Yang ketiga, otot lurik dapat bekerja sesuai dengan perintah dari otak atau bergerak secara sadar. 4. Memiliki panjang sekitar 2,5 cm dengan diameter 50 mikrometer. Yang kelima, mudah berkontraksi dan saat berkontraksi otot akan menjadi mengkerut. Yang keenam, terdiri dari ribuan serabut yang membantu suatu jaringan otot. Saraf manusia dan fungsinya. Sistem saraf manusia berperan untuk mengatur setiap tindakan yang akan dilakukan tubuh dengan cara mengirim sinyal. Hal ini dilakukan ke hampir seluruh bagian tubuh sehingga anggota tubuh dapat bergerak. Bagian sistem saraf manusia. Bagian sistem saraf dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi meliputi saraf somatik atau sadar dan otonom atau tidak sadar. Fungsi sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum belakang. Fungsi sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri atas serabut saraf perifer yang bertugas mengambil informasi sensorik dalam kulit. 2. Sistem saraf otonom. Sistem otonom juga disebut sebagai jaringan sel kompleks yang mengontrol keadaan internal dalam tubuh. Yang terakhir, sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Fungsi penting sendi untuk tubuh. Sendi berperan penting dalam sistem gerak. Tanpa persendian tentunya manusia kesulitan untuk menggerakkan tubuh, berjalan, atau memegang benda, bahkan sekedar menolehkan kepala hingga berbicara pun tak lepas dari bantuan persendian. Jenis sendi dalam tubuh beserta contohnya dilihat dari jangkauan geraknya. Sendi terdiri dari 3 macam, yakni sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak atau sendi sinovial. Sendi gerak sendiri memiliki banyak jenis sesuai tipe gerakannya apa saja. Yang pertama, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi gulung, sendi pelana, sendi luncur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.